Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Excel, channel yang membahas seputar Microsoft Excel. Kali ini kita akan membahas penggunaan variabel. Ini adalah video keempat dari seri belajar VBA Excel dari dasar. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan klik link di atas untuk melihat playlist belajar VBA Excel dari dasar. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video Excel menarik lainnya. Mari kita sama-sama belajar melalui channel ini. Oke, sebelum berlanjut, kita akan mengenal dulu definisi dari variabel, yaitu nama atau identitas yang diberikan untuk menandai suatu nilai yang tersimpan di dalam komputer. Sebenarnya variabel itu sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan variabel misalnya, di sini ada persegi panjang di mana di dalamnya terdapat titik A, titik B, dan titik C. Jarak dari titik A hingga titik B kita namakan garis P, di mana panjangnya adalah 100 cm. Sedangkan jarak dari titik B hingga titik C kita namakan garis L. Dua huruf P dan L ini adalah variabel. Maka kemudian jarak titik A ke B sama dengan 100 dan jarak titik B ke C sama dengan 50. Bisa kita tulis menjadi seperti ini, P sama dengan 100, L sama dengan 50. Dengan begini, penulisannya akan menjadi lebih singkat. Kita tidak perlu menulis jarak titik A ke B, tapi langsung saja kita tulis P sama dengan 100. Jadi keuntungan menggunakan variabel adalah terutama dalam pemrograman, yaitu satu, membuat codingan lebih terorganisir. 2. Mengurangi salah ketik, karena ketika variabel sudah dideklarasikan, itu akan tersimpan nilainya. 3. Mempermudah seseorang untuk memahami codingan. Jadi program yang kita buat apabila dikembangkan oleh orang lain itu akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan variabel. Ini adalah tipe variabel yang digunakan di VBA Excel. Ya, di sini ada tabel, sebenarnya tidak perlu dihafal, yang penting dipahami ya. Jadi dalam penjelasan sebelumnya mengenai persegi panjang itu, huruf P yang bernilai 100 cm itu bisa dijadikan tipe variabel integer. Karena nilainya masih masuk ke dalam rank yaitu minus 32.768 hingga plus 32.767 dan merupakan bilangan bulat. Apabila nilainya keluar dari rank ini, maka nanti akan timbul error. Dan apabila nilainya terdapat desimal, maka tipe variabelnya itu tidak boleh integer, tetapi harus double atau desimal. Dan kemudian ini adalah tipe variabel non-numerik ya. Jadi apabila sebelumnya itu numerik atau berupa angka, ini adalah untuk non-numerik. Seperti string, boolean, date, objek, varian numerik, dan varian teks. Apabila variabel itu tidak dideklarasikan tipenya, maka dalam VBA Excel secara default tipenya akan diset sebagai varian. Seperti itu. Jadi apabila tidak dideklarasikan maka akan dianggap sebagai varian. Seperti itu. Mungkin dari penjelasan sebelumnya agak sedikit bingung ya maksudnya apa itu variabel. Oleh karena itu kita akan langsung praktek saja di Excel-nya bagaimana mendeklarasikan suatu variabel. Deklarasi ini yaitu menetapkan suatu variabel dengan tipe dan nilai tertentu. Langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. A few moments later. Ya. Kemudian kita buat modul baru dengan klik ini ya, seperti biasa insert modul. Kita beri nama programnya test variabel ya. Diawali seperti biasa diawali dengan sub, kemudian test variabel. Tutup enter. Untuk mendeklarasikan suatu variabel, maka pertama harus menulis dim ya. Dim kemudian diikuti nama variabelnya. Misalnya angka S, tipe variabelnya apa? Integer ya, kita coba ya, integer. Ini ada yang harus diperhatikan dalam menuliskan variabel. Jadi, boleh kita tulis seperti ini, tetapi tidak boleh menggunakan spasi. Misalnya seperti ini. Itu akan error ya. Sama seperti menuliskan nama makro ya. Jadi apabila ada dua suku kata maka digabungkan dengan
underscore seperti ini, angka R misalnya, itu oke. Kemudian variabel juga tidak boleh diawali dengan angka seperti ini, itu akan error. Tetapi apabila ingin diakhiri dengan angka itu boleh seperti ini. Oke, seperti itu. Dan dalam penulisan variabel juga tidak boleh menggunakan nama yang sudah ada di dalam bagian program. Contoh misalnya kita mau mendeklarasikan variabel bernama integer, kita tidak bisa ya. Nah, ini error karena integer ini sudah ada di dalam bahasa program VBA ini. Jadi kita harus mencari kata lain. Tidak bisa juga misalnya dim seperti ini ya. Maksudnya kita mau mendeklarasikan dim sebagai variabel integer, itu juga tidak bisa ya. Karena dim itu sudah ada dalam bagian dari pemrograman dalam bahasa pemrograman VBA Excel ini. Jadi harus cari nama yang lain. Jadi intinya apabila ada variabel yang kita deklarasikan tetapi muncul error, maka kita harus mencari nama variabel lain gitu. Kita coba ya yang tadi angka S integer. Kemudian karena kita hanya baru mendeklarasikan variabelnya, variabel ini belum memiliki nilai. Cara untuk melihat suatu nilai dari suatu variabel, kita bisa menggunakan watchlist ya. Jadi di sini ada debug ya, di menu di ribbon debug ini, kemudian add watch. Kita masukkan variabelnya angka ya. Oke, di jendela bawah itu akan muncul ada ya variabel yang mau kita lihat nilainya. Oke, kita jalankan dengan step by step, yaitu menekan tombol F8, kemudian tekan lagi. Nah, di akhir program ini angka ini nilainya masih 0 karena tidak diisi nilai ya. Jadi tidak bernilai apa-apa, hanya 0 saja. Untuk menambahkan nilai suatu variabel, maka caranya adalah dengan menambahkan sama dengan. Jadi misalnya angka sama dengan 100. Seperti itu ya. Oke, kita coba lagi running programnya dengan step by step ya. Tekan F8. Sekali lagi, tekan sekali lagi. Nah, sekarang di akhir program angka ini bernilai 100 ya, seperti itu. Bagaimana kalau ternyata angkanya seperti tadi ya, terdapat tanda koma. Kita deklarasikan sebagai integer tetapi nilainya kita masukkan terdapat decimal point ya. Apa yang terjadi? Kita coba. Oke, jadi di sini otomatis angkanya itu akan dibulatkan ke atas karena integer itu bilangan bulat ya, jadi otomatis akan dibuat menjadi bilangan bulat. Jadi itu yang harus diperhatikan. Apabila kita ingin angkanya itu berupa bilangan desimal, maka ganti tipe datanya menjadi double misalnya. Oke, kita coba lagi running F8 8. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami ya. Oke, jadi setelah bisa membuat variabel, kita bisa mengisikan langsung nilainya pada sel yang kita inginkan. Di video sebelumnya, kita sudah belajar ya bagaimana cara mengisi nilai dalam suatu rank, yaitu dengan cara seperti ini ya, sales ya 1,1 misalnya, kita ingin mengisi di rank A1 di sini dengan angka 100 ya, seperti ini. Running ya. Dengan menggunakan variabel, bagaimana caranya mengisikan angka atau nilai dari variabel tersebut ke sel A1. Kita hapus dulu ya. Jadi caranya kita langsung bisa mengisikan tidak seperti ini tapi langsung saja angka ya. Running. Oke, seperti itu ya. Jadi pengisiannya tidak lagi langsung menggunakan angka tapi langsung kita menggunakan variabel. Cara lain untuk mengisi nilai pada suatu variabel adalah dengan mereferensikan dari suatu sel. Misalnya, saya ingin mengisi nilai angka ini berdasarkan nilai yang terdapat pada rank A1. Maka kita bisa mengisi nilai variabel angka itu yaitu dengan cara mengetikkan seperti ini. Angka sama dengan rank A1. Atau bisa juga ini dirubah jadi menggunakan sales. Angka sama dengan sales 1,1. Ya, artinya sales baris ke-1, kolom ke-1, yaitu A1. Ini sama saja ya. Pembahasan mengenai rank dan sel itu sudah dibahas di video sebelumnya. Silahkan ditonton dengan klik link di atas atau nanti saya tambahkan di deskripsi bagi yang belum nontonnya. Oke, lanjut ya. Jadi di atas itu nilai angkanya ini adalah 100. Tetapi kemudian angka itu dirubah nilainya berdasarkan nilai yang terdapat di A1. Kita coba running ya dengan F8 step by step. Ya, di sini di watchlist-nya nilainya itu 100. Kemudian ketika kita running lagi, ya nilainya 500 sekarang. Karena dia itu mereferensi dari nilai dari rank A1, yaitu 500. Seperti itu ya.
Nah, kemudian bisa kita isi di rank yang lainnya berdasarkan variabel ini. Rank, misalnya kita mau ngisi di B1 ya, sama dengan angka. Kita running lagi ya. Nah, sekarang di B1 itu terisi nilai sesuai nilai dari variabel angka itu, di mana nilainya adalah 500. Supaya tidak bingung, ini kita hapus saja ya. Jangan dihapus deh, ini kita komen saja ya, supaya tidak bingung. Ya, oke. Jadi kita nonaktifkan. Jadi sekarang angkanya itu hanya berdasarkan rank A1. Apabila kita rubah nilainya, kemudian kita running, ya di B1 juga akan mengikuti. Karena B1 itu nilainya akan terisi dari nilai variabel angka ini. Untuk proses sederhana seperti ini, mungkin tidak terlalu dirasakan manfaat dari penggunaan variabel dibandingkan dengan mengisi angka secara langsung. Jadi misalnya, tetapi akan terasa manfaatnya ketika kita membuat suatu program dengan proses yang sedikit lebih rumit. Saya contohkan seperti ini. Sini saya membuat perhitungan untuk menghitung luas persegi panjang seperti yang dicontohkan di slide sebelumnya ya. Di mana cara menghitung luas persegi panjang itu panjang kali lebar ya. Jadi luas sama dengan panjang kali lebar. Bagaimana caranya dengan PBA? Ya, kita hapus saja, kita buat variabel baru. Ya, dim P ya, misalnya S integer. Ini untuk panjang. Terus dim L S integer. Ini untuk lebar. Dim luas S integer. Ini untuk ya luas ya. Maka P sama dengan sini ya. P-nya itu ada di rank A4. 4 L-nya rank B4. Sini luas sama dengan P kali L. Ya, terus kita isikan nilainya rank C4 sama dengan luas. Kita running programnya, ya hasilnya kosong ya karena tidak ada angkanya. Oke, kita isi angkanya, misalnya panjangnya 5, lebarnya 10. Kita running programnya. Ya, di sini otomatis terisi nilai luasnya ya, 50. 5 dikali 10. Karena apabila kita tidak menggunakan variabel untuk melakukan proses ini, maka caranya seperti ini. Ini kita komen dulu ya, kita nonaktifkan programnya. Jadi untuk mengisi itu kita tulisnya begini, rank C4 sama dengan rank A4 kali rank B4. Seperti ini ya. Ya. Jadi penulisannya akan menjadi panjang seperti ini. Meskipun hasilnya akan sama saja. Kita running ya sama ya, 5 kali 10. Nah, bagaimana saya mau menambahkan keliling? Jika tanpa menggunakan variabel, maka kita harus menulis lagi rank D4 ya. Keliling itu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. 2 kali P ditambah 2 kali lebar ya. Oke, seperti ini. 2 kali P tambah 2 kali lebar. Kita running ya. Oke, terisi ya, 30 ya, benar. Ya, bisa kita lihat penulisannya menjadi sangat panjang. Padahal dibandingkan apabila kita menggunakan variabel. Kita aktifkan kembali programnya. Ya, maka dengan menggunakan variabel, kita cukup menuliskan seperti ini saja untuk mengisi keliling. 2P tambah 2L. Lebih singkat, lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Ya, karena soalnya kita hanya cukup melihat variabel saja. Kita coba running. Ini kita hapus dulu ya. Luas kelilingnya kita hapus. Kita kasih kotak biar rapih. Run. Oke ya, hasilnya 30, hasilnya sama. Seperti itu ya. Jadi itu salah satu keuntungan dari menggunakan variabel. Bahasa pemrogramannya menjadi lebih terorganisir dan lebih mudah dipahami. Dan penulisannya menjadi singkat dan menghindari kesalahan juga. Karena ketika variabelnya sudah dideklarasikan, kita tidak perlu mengetik panjang-panjang. Seperti itu. Dan ada salah satu tips untuk mengisi nama variabel secara otomatis. Misalnya, kalau ini nama variabelnya singkat ya kebetulan. Misalnya kita punya variabel namanya PNJ misalnya. Ini saya rubah jadi LBR misalnya. Luas-luas seperti itu ya. Nih, kita hapus dulu. Caranya dengan mengetik huruf depan, kemudian kontrol spasi. Nah, ketika kontrol spasi di sini sudah ada list-list otomatis ya untuk autofill. Untuk mengisi otomatis kita bisa milih sesuai yang kita inginkan. Ulangi ya. Ctrl P ini dipencet tombol ke bawah dan enter. Kali LBR ya. Sudah otomatis. Itu pun dengan mengisi luas. Kontrol spasi itu langsung terisi otomatis. Apabila ada lebih dari satu alternatif, maka dia akan memunculkan list seperti tadi ya. Seperti ini ya, kontrol spasi. Kita pilih PNJ tambah 2 kali B. Ya, seperti itu tipsnya. Jadi, kita bisa lebih menghemat waktu apabila menggunakan variabel.
Itu pembahasan untuk variabel numerik. Apabila ada yang masih kurang dimengerti, silahkan diisi di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba tipe variabel lainnya, yaitu string. Misalnya kita mau menulis keterangan ya, atau hasil ya, hasil string. Jadi ini hasil itu misalnya dari perhitungan tadi kita ingin munculkan hasilnya secara otomatis ya, untuk mengisi nilai variabel pada huruf. Jadi untuk mengisi nilai pada variabel hasil itu caranya sama ya dengan numerik. Kita tinggal ketikkan seperti ini ya, sama dengan, tetapi untuk string harus diikuti tanda petik 2 seperti ini. Luas persegi panjang adalah, ya seperti ini ya. Kemudian kita mau mengisi string hasil tadi di A6 misalnya ya, maka kita coba running ya, itu otomatis terisi di A6 kalimat yang sesuai dengan nilai dari variabel hasil tadi. String ini bisa kita gabungkan dengan integer. Jadi misalnya kita ingin secara otomatis mengisikan angka hasil luas ini, perhitungan luas ini ke variabel hasil ya. Jadi misalnya seperti ini. Saya ingin mengisikan seperti ini. Jadi secara otomatis terisi kalimat luas persegi panjang adalah 50. Nah, seperti ini ya. Itu bisa dilakukan dengan VBA secara otomatis. Caranya dengan menggabungkan string tadi dengan integer. Ya, string variabel hasil dengan integer variabel luas. Cara menggabungkan yaitu dengan memberi tanda ini ya, N ya, maka nanti di rank A6 itu akan muncul kalimat penggabungan dari variabel hasil dengan variabel luas secara otomatis. Kita coba ya, hapus, kita running kembali. Terisi secara otomatis luas persegi panjang adalah 50. Jadi luas persegi panjang adalah sampai titik 2 itu adalah nilai dari variabel hasil. Angka 50 adalah nilai dari variabel luas. Jadi seperti itu cara menggabungkan variabel ya, string dengan integer. Bagaimana apabila kita gabungkan, bukan ditambah ya, digabungkan antara dua variabel integer. Kita bisa coba A6 A7 misalnya sama dengan PNJ dan lebar. Ya, ini timbul error, jadi harus dipastikan ketika menggabungkan variabel diberikan spasi ya, seperti ini. Jadi 5, 10. Jadi otomatis akan digabungkan. Jadi dianggapnya sebagai string 5 dan 10. Jadinya 5, 10. Tidak ditambahkan ya. Kalau ditambahkan pakai tanda plus seperti ini ya, tanda untuk penambahan. Tapi apabila kita berikan n, maka akan digabung karakternya. Seperti itu untuk pembahasan variabel. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan atau request seputar Microsoft Excel, silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.